saudara. Saya pribadi perlu dipulihkan dari idealisme, saudara. Seringkali saya sudah punya bayangan akan apa yang Tuhan mau singkapkan dan ternyata idealisme itu lahir dari karena tidak sepikir sama Tuhan. Jadi punya ide sendiri, itu idealisme. Hari ini firman-Nya tentang mystery box. Dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Hikmat yang kami bicarakan adalah tersembunyi dan rahasia. Firman Tuhan berkata, ini mystery of God. Tetapi sekarang disingkapkan bagi kita. Inilah yang Allah ciptakan sebelum dunia diciptakan. Dan yang tersembunyi dan rahasia ini untuk membawa kita ke tingkat kemuliaan tertinggi kepada ultimate glory. Saudara, seringkali kita ini sudah punya bayangan, ide, cara kita sendiri sebelum Tuhan menyingkapkan yang tersembunyi dan yang rahasia. Tetapi setelah Tuhan menyingkapkan dan ternyata waduh beda dengan apa yang kita bayangkan. Apakah seperti yang Cimelinda tadi katakan, kita bisa tetap percaya bahwa ini untuk membawa kita ke tingkat kemuliaan tertinggi kepada ultimate glory. Saudara, saya ini suka nonton MasterChef atau lebih khususnya MasterChef Australia. Dan MasterChef Australia ini 5 hari seminggu episodenya. Dan hari Senin itu selalu ada mystery box. Mystery box ini apa sih? Di dalam mystery box ini akan ada makanan yang aneh-aneh, akan ada makanan yang unik-unik, akan ada bahan-bahan yang di luar akal dari seorang home cooking ya. Kalau MasterChef ini kan belum jadi chef, tapi mereka yang suka masak di rumah. Yang di luar akal mereka, yang mungkin di luar kemampuan mereka. Dan challenge-nya mereka harus memasak dengan yang ada di mystery box ini. Boleh ditampilkan? Saudara, kira-kira nih sebagai orang yang cuma masak di rumah, kalau boleh pilih, kira-kira mau mystery box-nya apa sih saudara? Yang kita bisa, yang udah dilatih di rumah, yang kita udah ulang 100 kali supaya jadi hidangan yang terbaik gitu ya. Terbaik menurut kita. Yang kita mau adalah yang kita bisa. Tetapi bukan sayangnya saudara, untungnya gak bisa pilih. Sehingga apa yang disajikan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan, setiap hari Senin di tempat ini, di mystery box waktu kita buka, itu untuk membawa kita kepada ultimate glory. Tingkat kemuliaan yang tertinggi, yang lebih lagi. Boleh dibuka foto-fotonya. Saudara, di MasterChef Australia ini ada berbagai mystery box yang pernah diberikan. Dan salah 3-nya adalah yang pertama ada abalone, saudara. Kalau saudara lihat di yang paling kanan. Di yang paling kanan yang saudara lihat kayak kerang tapi ada item-itemnya, itu namanya abalone. Itu mahal sekali saudara dan langka sekali. Kenapa? Karena satu orang yang memanen itu ada hukumnya, hanya boleh panen 15 biji. Satu orang yang memanen hanya boleh panen 15 biji. Sehingga ini menjadi makanan yang langka, menjadi makanan yang mahal. Dan bagi home cooking yang ikut MasterChef, mungkin belum pernah makan, mungkin belum pernah masak, mungkin belum pernah pegang. Tetapi harus masak, tetap harus diolah, harus dikelola. Yang tengah, itu waktu itu temanya crack box. Jadi semua yang ada di situ kalau saudara lihat harus dipecahkan, harus di-crack. Ada kelapa, ada pomegranat, ada kacang-kacangan, ada kepiting, ada telur, semuanya harus di-crack.
Dan yang paling kiri itu ada ikan yang aneh banget ya saudara, kayak monster. Itu namanya monkfish, terus di sebelahnya ada lobster, namanya moreton baybak. Ini aja saya nggak tahu sampai saya harus Google saudara. Ini tuh apa sih? Dan ternyata walaupun kelihatannya menyeramkan dan kelihatannya aneh, tetapi masaknya gampang banget, tinggal di steam atau tinggal digoreng seperti ikan biasa. Nah, untungnya sekali lagi, kita nggak bisa pilih. Mereka di MasterChef nggak bisa pilih, kita nggak bisa pilih seringkali. Apa mystery box yang setiap minggu, setiap hari Tuhan sodorkan di depan kita. Tetapi waktu kita buka, apakah hati kita bisa percaya bahwa yang ada di kotak itu tuh bukan untuk mempermalukan kita saudara. Bukan untuk bukan untuk kita kelihatan cemen, bukan untuk kita kelihatan salah. Tetapi justru untuk membawa kita dalam sebuah level yang baru. Dalam kemuliaan yang lebih lagi, dalam ultimate glory. Dan untuk kita bisa masuk level itu, idealisme kita perlu di-break saudara. Apa yang menjadi ide kita yang terpisah dari ide Tuhan. Apa yang jadi bayangan kita yang terpisah dari apa yang ada di hati Tuhan. Itu harus di-break supaya kita terima kemuliaan itu. Kisah Deborah dan Yael. Hari itu bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Raja Kanaan. Dan Panglima Kanaan hari itu adalah Sisera namanya. Hari itu Deborah menjadi hakim. Dan Deborah ini bilang ke Barak, seorang panglima perang juga. Barak, Tuhan tuh udah bilang, kamu bawa pasukan berperang melawan Sisera dan Tuhan akan beri kemenangan. Tetapi Barak beralasan. Dan hari itu Deborah sebagai perempuan yang gagah perkasa seperti wanita-wanita di tempat ini ya saudara. Udah lama, ayo aku ikutlah, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, kata Deborah. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Hari itu perempuan tidak perang saudara. Hari itu yang perang laki-laki. Dan waktu Deborah berkata, oke, aku maju. Dan Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Kira-kira yang di bayangan Deborah itu siapa sih saudara? Maunya diserahkan ke tangan siapa? Ke tangan Deborah ya, betul. Karena dia satu-satunya perempuan yang ikut dalam pertarungan, yang ikut dalam pertempuran. Tetapi Tuhan harus membreak idealisme itu supaya Deborah terima kemuliaan. Di ayat selanjutnya Hakim-Hakim 4 ayat 21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu. Mendekati Sisera diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab Sisera telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah Sisera. Hari itu ternyata yang dipakai Tuhan bukan seorang hakim. Yang dipakai Tuhan bukan perempuan yang dalam tanda kutip gagah perkasa, berani ikut perang, semangat untuk ikut perang. Ternyata yang dipakai Tuhan adalah seorang ibu rumah tangga, bukan orang Israel lagi. Yael istri Heber ini orang Keni. Tapi hari itu Deborah memilih memberkati Yael. Di Hakim-Hakim 5 ayat kitab selanjutnya, pasal selanjutnya. Deborah menulis nyanyian dan Deborah berkata, diberkatilah Yael di atas perempuan-perempuan lainnya. Diberkatilah Yael. Dan saat Deborah yang mempeloporkan perang,
Tetapi ternyata Tuhan menyerahkan Sisera bukan ke tangan Deborah, tapi ke tangan seorang ibu rumah tangga. Dan Deborah tetap memberkati Yael. Itulah kemuliaan, ultimate glory dari Deborah. Hari itu dia terima kemuliaan, lulus. Setelah itu pindah kisahnya ke Gideon. Selesai sampai puncak destiny. Yang kedua ada orang Israel dan Mesias, saudara. Waktu Yesus datang kepada dua muridnya di Emmaus dan berbincang-bincang. Di terjemahan lain murid-muridnya ini berkata, padahal sebelumnya kami berharap dialah yang akan membebaskan orang Israel dari penjajah Romawi. Ternyata dia bukanlah raja penyelamat yang kami nanti-nantikan. Karena sekarang dia sudah mati. Dan ini hari yang ketiga. Saudara bayangkan betapa idealisme kita itu seringkali sangat cetek. Betapa apa yang kita bayangkan seringkali itu sangat rendah dibanding dari apa yang Tuhan mau berikan di dalam mystery box kita. Hari itu bangsa Israel dan bahkan murid-murid Yesus yang sudah berjalan bersama Yesus. Bisa-bisanya mereka berkata bahwa yang kami harapkan itu Mesias untuk membebaskan orang Israel dari penjajah Romawi. Cuma dari penjajah Romawi, saudara. Sedangkan Yesus datang untuk apa sih? Untuk membebaskan seluruh dunia dalam kekekalan. Betapa cetek idealisme kita seringkali. Tetapi ide Tuhan itu melampaui segala dugaan. Itu melampaui segala kekekalan. Dan ternyata kemuliaan ultimate glory-nya di situ bukanlah menjadi pembebas yang gagah perkasa, bukan menjadi pembebas yang bawa perang, bawa tombak, ada di barisan paling depan. Ternyata kemuliaan the ultimate glory adalah waktu Yesus menyelamatkan seluruh dunia dengan cara yang paling hina. Hari ini saudara, kalau yang ada di mystery boxmu adalah seperti Deborah. Engkau yang semangat, engkau yang isi cawan, engkau yang doa paling keras. Tetapi kalau orang lain yang dipakai Tuhan untuk menjadikan itu nyata. Bagaimana reaksimu saat engkau buka mystery box itu? Kalau yang ada di mystery boxmu, kau harus lewati seperti yang Yesus lewati. Ekspektasi orang terhadap engkau berkata, oh harusnya orang ini A, B, C ya. Ternyata Tuhan suruh hal yang lain. Dan kita memilih taat walaupun kelihatannya jadi kelihatan jelek. Apakah engkau tetap akan buka mystery box itu? Bagaimana reaksimu? Dan pastikan kita tetap mengolah dan memasak apa yang ada di dalamnya. Mari ubah idealisme kita menjadi a delicious meal. Mirip ya saudara, idealisme a delicious meal. Mirip tapi beda sekali. Apa yang ada di depanmu, apa yang Tuhan berikan saat kau buka mystery boxmu. Pastikan kita tetap olah, kita tetap masak menjadi a delicious meal. Izinkan Tuhan break setiap idealisme kita sampai kita terima ultimate glory itu. Tetapi saudara, seringkali yang menentukan masakan kita ini delicious atau tidak, enak atau tidak, itu bukan cuman apa yang ada di mystery box itu. Tetapi bagaimana kita mengolah bahan baku yang di dalam sini. Saudara, di MasterChef itu selain mystery box selalu dikasih ini, selalu dikasih bahan baku ini.
Dan justru bahan baku inilah yang menjadi dasar mystery box tadi. Bisa dikasih abalone, dikasih monkfish yang tadi yang aneh-aneh. Tapi seberapa dari bahan-bahan ini, saudara atau master chef itu bisa buat pasta yang lebih enak, pie yang enak, base yang enak, apapun, kue di bawahnya yang lebih enak. Itu yang menentukan. Ini tuh bagaikan diri kita, saudara. Bagaimana kita mengolah dan mengelola apa yang di sini dulu. Apa yang di dalam kita dulu. Dan saat kita bisa mengelola dan mengolah apa yang ada di dalam kita, ditambahkan dengan apa yang Tuhan beri dari mystery box itu. Maka disitulah ultimate glory yang kita terima. Saudara, saya ini S2 ambil manajemen. Tetapi saya 100% bisa bilang bahwa di Rock saya belajar jauh lebih banyak daripada apa yang saya belajar di manajemen S2. Dan saya tahu tempat ini, saudara, adalah tempat sekolah manajemen terbaik. Bahkan untuk kerja di luar, untuk standar dunia, ini di sini itu udah standarnya heavenly, saudara. Udah di atas standar dunia. Dan saya bisa bilang walaupun saya S2 manajemen, di tempat ini adalah tempat saya belajar manajemen terbaik. Nah, hari ini mari kita dengan cepat mereview apa yang pernah diajarkan di sini. Saya juga masih belajar, mama saya masih manajer yang lebih baik dari saya belum berhasil. Sebentar lagi pasti saya akan lebih upgrade lagi. Tetapi izinkan saya share apa yang saya belajar selama ini. Dan saya berdoa biar kita bisa mengelola setiap bahan baku yang Tuhan berikan. Waktu kita, uang kita, energi kita, dan sebagainya. Yang pertama, saudara, time management. Efesus 5 ayat 15-16, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Apakah saudara sudah memperhatikan bagaimana engkau hidup? Bagaimana engkau menata waktumu? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, saya selalu ingat kalau time management itu kesaksian Ibu Panglima. Bagaimana setiap hari sudah disusun. Oke, harus konseling sama siapa saja, harus pelayanan kemana. Kalau waktunya gak cukup, orang konseling dibawa di mobil sambil perjalanan OTW ke pelayanan, konselingin orang. Itu time management. Apakah kita sudah memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup? Saudara, kalau saudara pengguna ChatGPT, saya nggak tahu apakah ada yang tidak pernah pakai ChatGPT, saudara di ruangan ini. Kalau saudara pengguna ChatGPT, ChatGPT itu bisa kenal saudara. Jam berapa saudara ngechat dia, nanyanya apa, bahasa pertanyaannya, cara saudara ngetik ChatGPT itu bisa kenal. Dan saudara bisa tanya gini ke ChatGPT. ChatGPT, tolong kasih saya satu tips time management yang terbaik dan paling cocok buat saya dengan singkat, padat, jelas. Itu ChatGPT akan langsung keluarin yang cocok dan pas untuk saudara dan gaya saudara. Simple saudara sekarang, gak usah ke library, gak usah ke perpustakaan, gak usah cari buku tentang time management. Sekarang di tempat duduk saudara, kalau saudara mau cari juga bisa. Tetapi perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Pergunakan waktu yang ada. Karena kalau tidak, waktu itu jalan terus saudara. Setiap detik akan jalan terus. Dan kalau kita tidak mempergunakan, waktu akan dipakai iblis untuk mempergunakan kita.
Pilih apakah kita mau mempergunakan waktu. Harus kita yang menentukan dan mempergunakan waktu. Jangan sampai waktu dipakai oleh iblis untuk mempergunakan kita. Yang kedua ada money management, saudara. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada dalam kediaman orang bijak. Mari kita tanya sendiri, apakah kita sudah cukup bijak? Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ataukah kita masih bebal dan memboroskannya, saudara? Harta yang indah ada di kediaman orang bijak. Kalau kita masih boros, kalau kita masih belum mengatur keuangan kita, apalagi tidak memberi perpuluhan, jangan salahkan Tuhan. Kalau harta yang indah tidak ada dalam kediaman kita. Sebab harta yang indah ada di kediaman orang bijak. Coba bilang ke diri sendiri mulai hari ini, bijak, bijak, dalam nama Yesus bijak. Stop pinjol ya saudara, stop Shopee Pay Later, stop berhutang, mari bijak. Walaupun mepet, saya juga pernah ada di posisi itu saudara. Walaupun mepet, Tuhan sanggup berikan. Tuhan sanggup kirim orang kasih makan. Tuhan sanggup kirim orang memberkati. Asal jangan dahului Tuhan. Jangan jadi orang bebal yang memboroskan bahkan bukan harta kita. Mari jadi orang-orang yang bijak. Supaya harta yang indah itu bisa ada dalam kediaman kita. Yang ketiga, energy management. Hari itu Elia sangat kelelahan, dia habis membantai 400 nabi Baal, saudara. Saya nggak kebayang ya, mungkin kalau kurban dan menyembelih 5 kambing aja tuh saya nggak kebayang energinya kayak apa. Apalagi ini menyembelih 400 nabi Baal. Manusia yang tulangnya pasti nggak seoglek-oglek itu ya, saudara, pasti kuat tulang leher. Dan Elia membantai 400. Dan Elia ini orang yang sungguh supranatural. Dia berdoa, hujan turun, langit terbuka, hujan turun. Dia bilang hujan stop. Dia berdoa mempersembahkan korban, api turun dari langit. Dia mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat. Tetapi setelah menyembelih dan menghabisi 400 nabi Baal, ternyata energinya butuh dipulihkan juga, saudara. Dan di titik itu Elia dapat sebuah threat atau pesan dari Isabel yang berkata, apa yang kamu lakukan ke nabi-nabi Baal itu akan saya lakukan ke kamu. Cuman gitu, saudara. Cuman zaman sekarang tuh bahasanya cuman asbun. Cuman asbun dari seorang perempuan. Dan Elia sangat ketakutan sampai Elia berkata kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, biarkan aku mati saja. Seorang yang sangat supranatural, sangat dipakai Tuhan, melakukan banyak mujizat. Cuma karena satu kalimat dari seorang perempuan, dia minta mati. Kenapa sih, saudara? Energinya butuh dipulihkan. Setelah itu apa yang Tuhan perbuat? Setelah Elia kabur, ketiduran, kecapean, Tuhan kirimkan malaikat kasih makan. Setelah makan, tidur lagi. Dibangunin lagi sama malaikat, dikasih makan lagi. Dan akhirnya firman Tuhan berkata di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Kembali supranatural gak saudara abis itu? Kembali supranatural. Padahal cuman apa? Cuma tidur dan makan. Seringkali kalau energi kita tidak kita manage, tidak kita kelola, tidak kita atur,
Iblis akan dengan sangat mudah dengan satu kata membuat kita letih, membuat kita capek, membuat kita bahkan mungkin kayak Elia berkata, udahlah cukup Tuhan aku hidup. Sebetulnya gak kenapa-napa saudara, cuman energi kita butuh dipulihkan. Bahan baku yang di dalam ini perlu dikelola, perlu diatur, perlu diolah. Dan mari kita cek hati kita, mari kita cek diri kita. Mungkin kita gak butuh makan dan tidur jasmani. Tapi apakah rohmu butuh makan? Apakah jiwamu butuh makan? Apakah jiwamu butuh minum? Rohmu butuh minum. Saat minum secukupnya, makan secukupnya. Dan yang pasti makan yang sehat ya saudara. Di sini Elia dikasih roti sama air sama malaikat, bukan dikasih seblak. Bukan dikasih micin, dikasih roti dan air. Saat kita memanage dan mengelola supaya roh, jiwa, tubuh kita makan dengan cukup, istirahat dengan cukup, maka kita akan terus bisa supranatural. Jangan biarkan diri kita ini kelaparan jasmani jiwani. Kalau haus dan lapar rohani kan bagus ya saudara. Tapi jangan biarkan diri kita itu lapar jasmani dan jiwani. Izinkan makan, tapi syaratnya sehat dan secukupnya. Yang selanjutnya ada risk management. Apakah kita ini menghitung setiap resiko dari keputusan yang kita ambil? Apakah kita mengelola setiap resiko dari apapun keputusan yang kita ambil? Di 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Hari itu demi kebenaran dan keselamatan bangsanya, Esther memberanikan diri, meresikokan dirinya datang ke hadapan raja. Padahal tahu dan ada hukumnya. Kalau datang ke hadapan raja tanpa dipanggil, hukumannya mati. Tetapi Esther tahu keselamatan bangsanya dan sebuah destiny yang Tuhan taruh dalam dirinya. Itu worth the risk. Itu cukup untuk mengambil resiko yang sangat besar. Bahkan resiko nyawanya sendiri. Sekarang mari kita balik saudara pertanyaannya. Kalau untuk kebenaran itu pasti worth the risk. Tetapi untuk keputusan-keputusan yang kita ambil yang lain. Mungkin itu dalam bisnis. Mungkin itu dalam memilih jodoh. Mungkin itu dalam memilih rumah tempat tinggal. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi mari kita tanya apakah itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi mari kita tanya diri kita apakah itu membangun. Kalau saudara hari ini ada di ujung dari keputusan-keputusan yang saudara sudah tahu itu tidak berguna dan itu tidak membangun, satu lagi pertanyaan. Apakah saudara siap menanggung resikonya? Kalau tidak, mari kembali. Mari minta dipulihkan lagi. Dan hitung segala resiko dari semua keputusan yang kita ambil. Karena mau tidak mau, resiko itu harus ditanggung. Yang selanjutnya, emotion management. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara saya ada anak didik di kota Sion. Dia ini pinter banget kerja, pinter banget pelayanan, bisa bantu saya dalam segala hal,
bisa membantu saya memanage pelayanan, bisa ngajar rumah singgah, bisa mimpin doa, bisa ngomong sama orang, bisa ikut ketemu donatur, bisa. Tetapi ngomong lembut sama orang tua gak bisa. Bahkan di depan saya nih saudara, kalau dia ditelepon sama orang tuanya, diangkat, yang pertama tuh, apa? Gitu saudara, gak ada, halo ma, halo pa, gitu gak ada. Apa? Yang pertama apa? Padahal bisa bersama tim kita menguasai satu kota Sion nih saudara. Doa keliling, bikin roomsing, ngajar roomsing, bikin pelayanan di penjara, bikin pasar murah, dan lain sebagainya bisa. Tetapi untuk menguasai dirinya sendiri, cuman turunin nada. Kenapa mah gitu, atau kenapa pak? Gak bisa loh saudara. Maka saya lihat real ayat ini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 28. Ini mengkonfirmasi orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mungkin zaman sekarang kota tuh gak ada temboknya ya saudara. Gak usah bayangin kota, bayangin rumah saudara. Kalau rumah saudara, batalkan dalam nama Yesus. Kalau sebuah rumah deh, sebuah rumah tembok depannya hancur, rubuh, habis. Terbukalah itu rumah. Kira-kira pencuri semakin gampang apa semakin susah sih ngambil? Gampang sekali, apalagi kalau saudara tidur dan tidurnya lelap ya. Wah itu mungkin pencuri tinggal ngambil aja apa yang dia mau. Sama saudara, orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti tanpa tembok. Tidak ada pertahanan, tidak ada perlindungan. Maka iblis akan dengan sangat mudah mencuri banyak hal dalam hidup saudara. Waktu saudara, uang saudara, berkat saudara, energi saudara. Cuman karena apa sih? Tidak bisa mengendalikan diri. Sekali lagi emosi itu bahan baku saudara. Emosi itu seperti api yang bisa mengubah daging mentah menjadi stik yang enak banget. Yang bisa mengubah tepung menjadi gorengan yang kita semua pasti suka. Emosi itu seperti api. Kalau kita kelola bisa mengubah tadi idealisme menjadi a delicious meal. Tetapi kalau tidak kita kelola, bisa membakar satu rumah, bisa membakar satu hutan. Emosi itu seperti api yang harus kita kelola juga. Nah, yang terakhir saudara, waste management. Amsal 11 ayat 13. Barang siapa penyebar kabar angin, ia itu membuka rahasia. Tetapi orang yang setiawan hatinya itu melindungi perkara. Saudara saya ini kan kerja dan punya pabrik kayu. Dan kita itu membuat barang-barang kayu, handicraft kayu. Tapi seringkali setelah diamplas, setelah diserut, setelah diukir, kayu-kayu itu banyak serabutnya. Dan serabut ini tadinya cuma numpuk dan gak jadi apa-apa. Padahal serabut yang bagus ini karena itu serabut tuh sudah dari kayu yang dikeringkan sekian hari. Supaya saat diekspor kayunya itu tidak keringetan dan tidak berubah bentuk. Jadi sebetulnya serabut ini serabut kualitas tinggi. Tapi dulu karena tidak ada waste management di pabrik kami, jadi serabut ini hanya dibakar lagi buat oven. Padahal eman-eman sekali. Serabut ini harusnya bisa jadi, kalau saudara tahu kandang hamster, di bawahnya ada serabut kayu bisa buat itu. Selain itu bisa dicetak lagi untuk menjadi produk yang lain. Banyak yang bisa dilakukan. Nah, seringkali tidak bisa dipungkiri hidup kita ini mengeluarkan waste.
mengeluarkan kotoran-kotoran, mengeluarkan sampah-sampah kadang. Dan kepada siapa, di tempat mana kita mengeluarkan kotoran, waste atau sisaan itu menentukan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau menaruh di orang yang menyebar kabar angin, dia akan membuka rahasia. Tetapi kalau engkau menaruh di tempat yang benar, orang yang setiawan hatinya, orang itu bisa melindungi perkara. Gampangnya saudara, kalau saudara curhat, pastikan saudara jangan curhat di tempat sampah. Karena tempat sampah, semakin ditaruh sampah, ditaruh, bisa meluap saudara. Dan yang meluap sampah juga. Tetapi mari belajar untuk curhat ke tempat daur ulang. Ke orang-orang yang bisa mendaur ulang sampahmu menjadi berguna. Menjadi emas bahkan, menjadi sesuatu yang ilahi, menjadi sesuatu yang glorious. Pastikan apapun yang keluar dari diri kita, mau itu waste, sisaan, kotoran, taruhlah di tempat yang benar. Dan saya berdoa saudara, saat kita bisa mulai mengelola apa yang di dalam sini, apa yang Tuhan berikan untuk kita. Semua kita diberikan waktu, semua kita diberikan berkat, uang, semua kita punya energi, semua kita punya resiko yang harus diambil juga, bahkan semua kita punya kotoran. Tetapi bagaimana kita mengelola itu dan memasak itu, menjadikan itu a delicious meal. Dan ditambahkan dengan mystery box. Apa mystery box yang Tuhan sedang berikan di dalam hidup saudara akhir-akhir ini? Saat kita bisa mengolah itu, mengelola itu, memasak, meramu itu. Menjadi a delicious meal untuk raja dan kekasih. Saya percaya itu menjadi ultimate glory kita. Kita akan masuk dalam kemuliaan yang tertinggi.